Harusnya pagi ini saya lanjutkan firman Allah, kelanjutan dari kemarin ya. Kemarin kita belajar firman Allah, belum selesai sebetulnya, masih ada 2 poin saudara ya. Tetapi ketika sore kemarin saya persiapkan kembali firman Allah saudara ya. Ternyata Tuhan lebih bebankan di hati saya, lebih berat Tuhan bebankan daripada saya melanjutkan untuk saya menyampaikan kabar baik tentang Maria dan Marta sama saudara pagi ini. Harusnya memang saya lanjutkan seperti janji saya, tapi ternyata Tuhan lebih membebankan firman Allah ini tentang Lukas 10 saudara ya, ayat 38 sampai dengan ayat 42. Dan saya percaya kalau ini Tuhan bebankan berarti ada sesuatu yang menjadi jawaban buat doa saudara. Ada sesuatu bagian-bagian dari firman yang diberitakan pagi ini itu memang ada perlukan, ada butuhkan pagi ini. Saya yakin tidak ada yang namanya firman dilepaskan itu kembali dengan sia-sia. Selalu firman Allah yang Tuhan berikan itu punya maksud dan punya tujuannya dalam kehidupan masing-masing kita. Jadi firman Allah tentang Sadrak Mesak Abednego menjadi pemenang, saya pending dulu saudara ya. Toh kemarin kita sudah banyak dapat pelajaran yang berharga dari seorang yang punya iman percaya teguh, Sadrak Mesak Abednego kemarin. Saya mau bicara sesuatu tema yang baru yang Tuhan alirkan lewat roh hikmat dan pewahyuan. Kita belajar tentang Maria dan Marta. Kita langsung baca ayatnya Bapak Ibu Saudara. Lukas 10, 38 sampai 42. Saya tahu kisah ini tidak asing, sering kita baca, sering kita dengar. Tapi mari kita belajar kembali dari kisah 2 wanita ini dengan pribadi hubungannya dengan Yesus. Saya baca 38 Lukas 10, Anda lanjutkan 39, 42-nya sama-sama. Ayat 38 begini kata firman Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Teruskan 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40 saudara ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." 41 teruskan. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42 sama-sama kita baca 42, 1, 2 dan 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Seperti saya katakan tadi, saya yakin sekali, percaya di antara saudara sudah hafal kisah ini. Ini sebuah kisah yang legend dari sekolah minggu kita hafal. Kisah tentang Maria dan Marta. Coba Anda lihat gambar yang pertama yang saya coba beri sodorkan sama saudara. Bahwa ternyata selama ini ketika kita berbicara tentang Maria dan Marta, maka yang banyak kita dengar orang berkata begini, jangan kita jadi seperti Marta, tapi jadilah seperti Maria. Menurut saya berita ini yang seringkali dikatakan orang, seringkali kita dengar, sehingga apa yang terjadi? Inilah yang menjadi pemahaman kita selama ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa maksudnya? Ya pemahaman kita selama ini, ya kalau jadi orang Kristen ya jadilah seperti Maria, jangan jadi seperti Marta. Makanya tidak heran setiap kali kalau kita melihat ada anak Tuhan, ada orang Kristen dalam persekutuan di gereja kita, dalam perkumpulan saudara seiman atau pelayanan. Kalau jemaat itu, orang-orang Kristen itu sibuk sekali dengan pekerjaannya, repot sekali berjibaku dengan urusan tetek bengek pekerjaannya, maka Anda ngomong apa? Orang ngomong apa? Kamu ini jangan jadi kayak Marta. Betul apa tidak? Setiap kali gak heran ketika kita melihat ada orang Kristen yang sibuk terus dengan pekerjaan. Selalu orang atau kita berkata, kamu ini jangan jadi Kristen kayak Marta. Jadilah kamu seperti Maria. Sehingga apa yang terjadi?
Ini yang kita dengar, akibatnya apa? Ya inilah yang kita pegangi, kita pahami. Bahwa kita harus jadi orang Kristen tuh ya seperti Marta, jangan jadi seperti Maria. Itu pemahaman kita selama ini. Tetapi gini ya saudara ya, ketika saya coba mempelajari, menelusuri ayat ini, ayat demi ayat saya coba renungkan. Saya coba pelajari, yang saya temukan begini, bahwa ternyata sesungguhnya kisah Maria dan Marta, Anda lihat statement ini, itu sesungguhnya bukan berbicara tentang mana yang lebih baik di antara dua perempuan ini. Ayat-ayat ini, kisah ini bukan berbicara mana ya yang lebih baik antara Maria dan Marta. Bukan itu. Tetapi menurut saya ketika saya pelajari, Tuhan singkapkannya begini. Sesungguhnya ketika bicara tentang Maria dan Marta, ini berbicara tentang prioritas. Bagian yang paling penting itu mana, yang terbaik mana. Ini bicara tentang prioritas. Percayalah begini, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kalau kita lihat Yesus saudara ya, dalam aktivitasnya, dalam kesibukan pelayanan, sesungguhnya dua-duanya dibutuhkan menurut saya. Gereja Tuhan, pelayanan di gereja kita masing-masing, di persekutuan doa kita masing-masing, itu sesungguhnya butuh dua-duanya. Gereja Tuhan, tubuh Kristus, pelayanan pekerjaan Tuhan butuh Maria, butuh juga aktivitas seperti Marta. Coba Anda bayangkan kalau misalnya saat itu Yesus datang di rumah Maria sama Marta. Lalu Marta itu mengambil sikap seperti Maria, duduk dua-duanya di kaki Tuhan. Dua-duanya sibuk sampai selesai, dari awal sampai akhir. Saya yakin ketika Yesus akan meninggalkan rumah mereka, Yesus akan sangat kelaparan. Bukan cuma Yesus kelaparan, Maria dan Marta termasuk Lazarus akan kelaparan. Karena apa? Gak ada yang dimakan. Dua-duanya, semuanya mengambil sikap seperti Maria. Makanya saya berani berkata dengan sebuah statement bahwa gereja Tuhan, tubuh Kristus, dunia pelayan pekerjaan Tuhan butuh dua-duanya. Gereja butuh Marta, tetapi pelayanan juga gereja butuh ditopang orang-orang dalam aktivitas seperti Maria. Apa jadinya misalnya gereja semuanya Maria duduk diam di kaki Tuhan. Tidak ada yang sibuk ini terima tamu, tidak ada yang sibuk menyiapkan ini. Kayaknya gak bisa maju pekerjaan Tuhan. Saya mau coba buktikan dengan apa yang saya katakan, bahwa kisah tentang Maria dan Marta Lukas 10, 38 sampai 42. Sesungguhnya ayat ini, kisah ini, itu titik beratnya bukan berbicara mana yang terbaik. Enggak, apakah Marta atau Maria terbaik, bukan bicara mana yang terbaik. Kisah Maria dan Marta sesungguhnya bicara tentang sebuah prioritas. Prioritasnya mana dulu gitu. Dua-duanya penting, tapi harus tahu timing yang tepat, prioritas mana sekarang yang butuh. Sekarang Yesus ada di rumahku, mana yang penting? Ini bicara prioritas. Kalau bicara pentingnya, dua-dua penting. Tapi prioritas ini yang mana yang penting timingnya? Saya coba buktikan. Yesus, lihat gambar ini, adalah seorang pribadi yang sangat sibuk, bahkan super duper sibuk dalam pelayanannya. Saya temukan dalam Injil Markus pasal 6 ayat 31, sampai Yesus saking sibuknya, begitu super sibuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dia kerjakan dalam amanat Bapaknya, sampai Yesus tidak sempat makan. Alasannya apa? Super sibuk. Coba lihat ayat ini. Sebagai bukti, ini bukan bicara mana yang lebih baik, tapi ini mana kepentingan prioritasnya. Coba lihat ini ya. Saya baca Markus 6 ayat 31, dibilang begini oleh firman Allah. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata sama murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang diterangkan ayat ini, begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi saat itu, dikatakan sehingga makan pun mereka tidak sempat. Karena kesibukan dalam pelayanan pekerjaan sorga, pekerjaan Tuhan,
Sampai yang namanya Yesus dan para murid-muridnya dikatakan sehingga makan pun mereka tidak sempat makan. Saya mau tanya balik sama saudara, kapan terakhir dalam kehidupan saudara sampai Anda lupa makan? Kapan dalam kegiatan-kegiatan saudara yang begitu sibuk sampai Anda lupa makan? Tahu-tahu Anda merasa, aduh sudah sore, lupa makan siang. Aduh sudah sore atau malam, lupa makan yang namanya sore sampai lewatan malam. Kelupaan, tidak sempat makan. Kira-kira menurut Anda apa sih yang membuat kita sampai kelupaan, sampai kita nggak sempat makan? Kesibukan yang amat sama dalam pekerjaan. Kerjaannya numpuk, kerjaannya banyak, yang dikerjakan sangat banyak sampai kita tidak sempat makan. Target kerjaan mesti selesai sampai kita nggak sempat makan. Karena apa? Super sibuk. Markus 6:31 saya coba sodorkan ini loh jemaat buktinya bahwa orang-orang seperti Marta itu butuh pekerjaan Tuhan. Yesus dalam Markus 6:31 itu mewakili aktivitas yang dikerjakan oleh Marta. Yesus itu bukan malas. Yesus kegiatannya bukan cuma santai-santai. Yesus dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan itu, dia super sibuk, bahkan sangat sibuk sekali. Artinya apa? Ya dia mewakili aktivitas kegiatannya Marta. Sibuk sekali dia. Lakukan doa, lakukan ini, sembuhkan orang sakit. Tetapi saya juga tunjukkan yang lain, Yesus itu artinya gini, dia seimbang, balance. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah selama ini hubungan kita dengan Tuhan, saudara ya, kita itu persekutuan dengan Tuhan, kedekatan menghadap Tuhan kita ini, apakah balancing, ada keseimbangannya? Atau kita maunya jadi seperti Maria saja, atau kita mau jadinya seperti Marta saja? Sesungguhnya banyak orang sih mau jadi kayak Marta, yang jadi Maria malah kurang. Tapi tiru Yesus, Yesus balance, dia seimbang. Lihat dalam Markus 1:34-35, saya tulis begini. Yesus melakukan aktivitas seperti Maria, mewakili Maria aktivitasnya. Tapi Yesus tahu kapan waktunya, timing sibuk, kapan waktunya dia bersekutu, berhubungan dengan Bapaknya. Dia tahu itu, dua-duanya aktivitas Yesus lakukan. Butuh aktivitas seperti Maria, tapi Yesus juga amat membutuhkan aktivitas juga seperti Marta. Contohnya ini ayatnya. Setelah kesibukannya, selalu dia bersekutu, berdiam diri dengan Bapaknya. Lihat, Markus 1:34-35. Saya membaca ayatnya untuk setiap kita. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Ini bicara kesibukan ini ya. Dan mengusir banyak setan. Ini mewakili Marta. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara. Sebab mereka mengenal dia begitu banyak dari pagi sampai malam. Sampai gak sempat makan tadi. Tapi lihat, setelah menyelesaikan semua tugas kesibukan pekerjaan pelayanan itu. Lihat ayat 35. Pagi-pagi benar, selalu ada bagian ini. Pagi-pagi benar seperti kita saat ini. Waktu hari masih gelap, ya, ia bangun dan pergi keluar. Ngapain? Ia pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Dan berdoa di sana, bersekutu. Membangun hubungan persekutuan, pergaulan, keintiman dengan siapa? Dengan sorga, dengan Bapaknya. Ingat, 2000 tahun yang lalu Yesus itu menjadi manusia. Manusia Yesus 100% itu memberi teladan kepada kita. Dia kasih contoh sama kita. Harusnya dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan dalam pelayanan seperti ini. Ada waktu timingnya sibuk sekali. Ada waktunya berdiam diri seperti Maria. Ada waktunya super sibuk seperti Marta. Dua-duanya seimbang. Saya ulang pertanyaan saya sekali lagi. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini jadi orang Kristen? Apakah ada model keseimbangan seperti ini? Ada waktunya kita sibuk membantu pekerjaan Tuhan. Kita singer, kita latihan, kita main musik. Kita seperti saya berkhotbah. Saya berkhotbah mengajar saudara. Ini adalah kesibukan dalam pekerjaan Tuhan.
Saya lebih suka mengartikan pelayanan itu lebih kepada hubungan pribadi, persekutuan diam di kaki Tuhan. Itu melayani Tuhan secara pribadi. Tetapi ketika saya mengajar berkhotbah kepada Anda, ini berbicara tentang pekerjaan pelayanan. Pekerjaan melayani Tuhan ini. Ada aktivitasnya untuk Tuhan tetapi disampaikan pada jemaat. Ini adalah aktivitas pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Tapi ada waktunya kita mesti seperti Maria, seperti Yesus melayani Tuhan secara pribadi. Kita di bumi aksesnya dengan sorga, ada keintiman, ada persekutuan, ada pergaulan dengan Tuhan. Ini bicara melayani Tuhan secara pribadi. Ada waktunya kita duduk diam di kaki Tuhan, tidak bikin apa-apa. Cuman mendengar perkataan Tuhan, cuman menyembah Tuhan. Bagaimana selami dengan kita? Apakah kita cuma hanya sibuk kayak saya, hanya khotbah saja? Sibuk dengan pekerjaan Tuhan, model kayak Marta saja? Makanya ini bukan bicara mana yang baik, dua-duanya baik. Aktivitas Marta dipandang Yesus baik sebetulnya, aktivitas Maria baik juga. Tapi timingnya itu harus tepat, prioritasnya kita mesti ngerti. Makanya saya simpulkan pelajaran dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya coba bagi 3 poin sama saudara. Intinya begini, bahwa persekutuan itu seharusnya mendahului namanya pelayanan. Kesibukan lain pekerjaan Tuhan tadi loh. Harusnya persekutuan, pergaulan, duduk diam seperti Marta. Itu mendahului namanya pelayan pekerjaan Tuhan. Mendahului aktivitas seperti saya khotbah hari ini. Mendahului kesibukan pekerjaan saudara kayak Marta. Sebelum kerja, jangan lupa. Seperti Maria, seperti Yesus dulu. Bangun hubunganmu dengan sorga. Bergaul, intim, bersekutu dengan Tuhan. Itu nomor 1. Jadi sebelum aktivitas, sebelum saya melakukan tugas pekerjaan pelayanan ini, kesibukan pelayan pekerjaan Tuhan, ya melayani secara pribadi dulu dengan Tuhan. Bersekutu dulu. Itu nomor 1. Harusnya adalah melayani Tuhan secara pribadi dulu, bersekutu, baru aktivitas. Yang kedua kesimpulan saya, seperti Maria duduk di kaki Tuhan itu mendengar suaranya Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Allah, mendengar arahannya, mendengar tuntunan Tuhan. Itu seharusnya mendahului semua kesibukan termasuk pekerjaan. Makanya saya gabung jadi satu dengan poin yang ketiga. Pelayanan yang benar, pelayanan seperti pelayan pekerjaan Tuhan yang benar atau kesibukan pekerjaan saudara, itu seharusnya dihasilkan dari pengenalan, mengenal pribadi Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa kenal pribadi Tuhan? Bersekutu diam dengan Tuhan, enggak jadi pilihan prioritas kita. Atau duduk diam mendengar suara firman Tuhan seperti pagi ini, itu enggak jadi prioritas kita. Kita cuma maunya sibuk saja, langsung pengennya nyanyi, langsung pengennya singgar, langsung pengennya terima tamu, atau langsung pengennya kerja, atau langsung ngajar begini. Harusnya nomor 1 bersekutu dengan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Kedua, dengar arahan firman. Karena mengenal pribadi Tuhan itu tidak bisa dibangun dengan namanya apa? Dengan kesibukan. Nggak ada cerita itu. Nggak bisa seseorang seperti saya misalnya bisa mengenal pribadi Tuhan dengan benar kalau saya itu hanya langsung mengajar saudara. Nggak ada waktu diam diri. Nggak ada waktu mendengar tuntunan arahan firman Tuhan dari Roh Kudus. Penjelasan dia berbicara secara pribadi seperti saya bagi sama saudara pagi ini. Bagaimana saya bisa mengenal pribadi Tuhan. Nanti saya akan jadi pendeta hamba Tuhan yang miskin mengalami pengenalan pribadi Tuhan. Cuman bisanya ngajar, hadapi masalah, hancur saya. Hadapi masalah, takut dan mundur saya. Karena saya gak punya pengenalan yang baik, yang benar dengan Tuhan. Semuanya itu dibangun lewat apa? Persekutuan dengan Tuhan. Dibangun dengan apa? Mendengar suara firman-Nya. Satu contoh, dalam dunia kerja, termasuk mungkin saudara mengerjakannya. Kalau Anda punya karyawan di tempat tertentu, biasanya di mall kah, supermarket kah, di pabrik-pabrik besar yang tertata dengan baik. Seperti pelayan-pelayan di gereja, sebelum melayani seringkali ada briefing dari pimpinan, di briefing. Misalnya perusahaan, hari ini target dikumpulin semua karyawan. Hari ini target kita ini.
Yang kita kerjakan harus targetnya selesai hari ini adalah ini. Kamu tugasnya ini hari ini ya. Kamu tugasnya ini, selesaikan. Kamu tugasnya ini. Saya mau tanya, setelah briefing dikasih arahan, dikasih tahu semuanya, hari ini sampai sore target kita harus selesai ini. Semua sudah tahu. Pertanyaannya, apakah briefing terus? Ngomong terus pimpinan? Enggak. Setelah briefing apa? Aktivitas. Setelah briefing apa? Lu kerja. Kerjakan bagianmu, mulai sibuk dengan pekerjaan. Tapi nomor satu, kumpul bersekutu dulu. Nomor satu apa? Briefing dulu, mendengar arahan. Makanya kadang-kadang kita melayani pekerjaan Tuhan gak maksimal. Yang kita sampaikan gak maksimal dalam pelayanan. Atau Anda kerja bisnis hari ini gak maksimal. Berkatnya gak maksimal, omset rezekinya gak maksimal. Kenapa? Anda gak bersekutu dengan Tuhan. Anda gak dapat arahan, kekuatan, energi dari sorga. Anda gak dapat tuntunan firman Allah. Nah, nyampe kerja taunya marah-marah gak karuan Anda. Padahal coba Anda datang pagi, ada dapat tuntunan firman. Mungkin Tuhan kasih nasihat ini. Bisa jadi gak maksimal, bahkan batal banyak berkat tersedia. Kenapa? Anda gagal dapat tuntunan. Loh, arahan itu penting. Sebelum Anda kerja, prioritas nomor satu itu apa? Seperti Maria dulu, diam di kaki Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan itu penting. Keintiman bergaul dengan dia itu, sangat penting. Kedua, dengar firman. Karena dengan itulah caranya kita mengenal dia. Saya nggak bisa hanya mengajar tapi nggak duduk diam bersekutu dengan Tuhan. Nggak dengarkan tuntunan Tuhan, aliran hikmatmu, firmanmu bicara apa. Saya udah apal. Saya ini melayani Tuhan jadi gembala 23 tahun. Dalam perintisan 3 tahun. Selama 3 tahun perintisan saya udah melayani ke sana kemari. Hampir 26 tahun loh saya melayani Tuhan. Saya udah apal. Bagaimana kadang-kadang melayani itu buntu loh saudara ya. Aduh, perenungan mau khotbah apa ini? Butuh aliran hikmat dari Roh Kudus. Makanya saya ngerti sekali tentang yang namanya apa yang mesti disampaikan. Karena saya sudah bertanya, Tuhan besok bicara apa? Ketika Tuhan bicara yang lain, ya saya harus seperti isi hati Tuhan saya sampaikan sama jemaat. Tanda-tandanya saya mengerti. Kadang ketika saya persiapkan ada saja gitu, bulatnya ada. Rasanya di sini kok enggak pas ya, enggak damai ya. Ketika Tuhan kasih yang baru itu saya sampaikan seperti pagi ini. Saya tahu pagi ini ada jawaban buat setiap saudara. Saya tahu ketika saya menyampaikan perkataan-perkataan firman yang dilepaskan ada sesuatu rema Tuhan bicara sama saudara. Ini penting loh. Kesibukan ini bukan hanya bicara kesibukan dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Termasuk kesibukan aktivitas saudara di dunia ini. Bisnis, pekerjaan. Kenapa gak maksimal? Anda gak memprioritaskan, balance, harus seimbang. Kerja silakan, tapi nomor satu bersekutu. Keintiman, bergaul, membangun hubungan dengan Tuhan. Kedua apa? Dengar arahan firman. Karena itu yang membuat kita mengenal pribadinya. Itu membuat apa yang kita kerjakan jadi maksimal. Menurut saya ketika saya pelajari, kesalahannya Marta di mana? Semuanya dibutuhkan Tuhan, tapi ada kesalahan minusnya Marta. Yang saya coba tunjukkan, jangan diulang lagi. Nomor satu, Marta ini rupanya tidak memahami yang namanya prioritas atau timing yang benar, yaitu waktunya mendengar seharusnya mendahului aktivitas. Tapi dia langsung aktivitas. Memang kalau kita lihat yang ngundang Yesus datang ke rumah mereka, ya Marta yang ngundang. Yesus datang, dia yang ngundang, belas langsung sibuk dengan kesibukannya. Nomor satu yang koreksi buat kita, jangan kita mengulang seperti Marta. Marta ini gak paham skala prioritas. Yang penting timing ini kan ada Yesus. Yesus gak tiap hari di rumah mereka. Timingnya harusnya apa? Duduk diam di kaki Tuhan dulu. Baru sibuk dalam pekerjaan. Diam dulu. Pagi ini mesti diam dulu harusnya kita. Baru aktivitas. Yang kedua menurut saya kesibukannya Marta gak diam dulu di kaki Tuhan langsung sibuk. Nah kesibukannya dia ini yang menghasilkan kesombongan. Jadi sombong dia. Dia merasa benar. Sampai protes sama Yesus di ayat 30, ayat 42, ayat 41 dia mulai protes. 39, 41 dia protes loh. Kenapa kau biarkan adikku sendirian?
Aku sendirian kerja, sementara adikku cuma duduk diam di kakimu, suruh dia bantu aku. Loh, berarti dia merasa benar, merasa sombong. Aku yang benar, dia yang salah. Enak aja duduk diam di kaki Tuhan. Timingnya, duduk diam dulu, selesai Tuhan bicara baru aktivitas. Yang ketiga, kesombongan rohani Marta ini berujung pada penghakiman. Kenapa engkau biarkan adikku cuma duduk diam saja di situ? Sementara aku sibuk kerja begini, suruh dia bantu aku. Mulai menghakimi, kesombongannya menghasilkan tindakan menghakimi. Seolah-olah adiknya itu salah, yang dipilih, yang aktivitas dikerjakan salah, duduk diam bagi Tuhan. Yang benar ya kayak aku, jadi sombong. Kadang-kadang orang itu tidak ngerti dirinya, mulai membandingkan. Dia mulai bandingkan diri yang dia buat dengan orang lain. Aku lebih baik dari kamu. Yang keempat, ini kebanyakan kita seperti Marta lebih menyukai kesibukan daripada persekutuan. Jujur saja, banyak kita lebih suka ini. Saya dengan cepat dengan waktu ya, saya tunjukkan contoh Yesus. Markus 3:14, terlalu kecil ini ya. Saya baca ya, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, bersama dengan dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, lalu ia memilih dari antara mereka 12 orang katanya. Aku memilih kalian supaya kalian menyertai aku, supaya kutus kalian untuk menyebarkan kabar baik dari Allah. Lihat, ada aktivitas, aku utus kalian memberitakan Injil. Tapi perhatikan, sebelum diutus dalam aktivitas memberitakan Injil kabar baik, Tuhan katakan apa? Kalian harus menyertai aku dulu, bersama dengan aku dulu, bersekutu dulu, bergaul dekat dengan aku dulu, dengarkan arahanku, dengarkan petunjukku. Setelah bergaul bersama, beserta dengan Tuhan, cukup waktunya, baru diutus memberitakan Injil. Yesus pun ajar muridnya begitu. Sadarkah kita? Ayat ini mengajar sama kita, bersekutu dulu, datang menghadap dulu sama Tuhan, bergaul dulu, dengar arahannya dulu, dengar tuntunan firman-Nya, baru sibuk dengan aktivitas, baru memberitakan Injil. Pertanyaannya, mengapa pilihan Maria disebut di ayat 42 itu yang terbaik? Kenapa pilihan Maria yang terbaik? Sederhana alasannya, lihat gambar ini. Karena kita orang percaya itu ternyata lebih banyak mayoritas memilih menjadi seperti Marta daripada Maria. Sampai Yesus berkata, yang dipilih Maria terbaik. Terbaik yang dipilih sama dia. Alasannya apa? Ya kita itu kebanyakan kayak Marta. Kita itu lebih suka gini, sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Lebih baik kerja daripada berdoa. Jujur saudara ya, daging kita itu merasa kayak terpaksa deh doa itu. Coba lihat ini, manusia kita secara jasmani daging itu lebih suka dan lebih rela sibuk untuk Tuhan. Bikin ini, bikin itu, mondar-mandir sini daripada duduk diam dalam hadiratnya. Diam dipandang sebagai siksaan. Duduk di kaki Tuhan tuh dulu rasanya usrak aja orang Jawa katakan dia. Tidak tahan gitu. Kapan pendeta selesai ngomongnya firman? Kok udah selesai ya? Kapan menyembahnya berhenti? Kadang kita menyembah Tuhan. Ada seorang berkata begini sama saya, Pak Pendeta, Pak Yohanes, sebetulnya saya itu pengen menyembah Tuhan, berdoa loh Pak. Lah terus saya masuk kamar Pak. Terus saya berdoa Pak. Baru 5 menit Pak. Waduh pikirannya jalan kemana-mana Pak. Jalan-jalan ke mall, gini, jalan pikirannya senang-senang Pak. Lagi berdoa, pikirannya jalan mau senang-senang saudara. Seolah-olah berdoa itu rasanya tidak tahan. Doa diam di kaki Tuhan itu ternyata bagi orang tertentu, bukan bagi orang tertentu, bagi setiap kita kayaknya ya. Daging kita, jasmani kita menyiksa banget. Baru doa 10 menit. Kita pikir udah 1 jam, kita lihat jam, baru 10 menit. Kita pikir sudah 2 jam kali saudara ya. Berdoa itu kayak siksaan buah daging. Jujur, mayoritas kita lebih banyak suka dan rela jadi kayak Marta. Lebih senang sibuk. Makanya dalam berita-berita Natal, dalam ibadah-ibadah persekutuan rumah tangga, mungkin saya pendeta termasuk keras kepada panitia, termasuk kepada jemaat yang ketempatan rumah untuk ibadah ucapan syukur. Saya tidak ingin yang ketempatan ucapan syukur itu sibuk dengan ini itu. Lah kalau kamu ngundang kita datang ya kamu dengar seperti yang lain.
Jangan kamu di belakang di sana kita ibadah, kamu memangnya ibadah kan sebetulnya untuk keluarga ini, untuk kita semua. Iya kan? Tapi orang tidak sadar memahami. Itu artinya gini, orang lebih rela, lebih suka jadi kayak Marta. Sibuk sana. Selesaikan dulu bagian ini, baru nanti lanjutkan yang lain. Atau selesaikan dulu lebih awal, kemudian kita bisa bersekutu dengan yang lain. Ini mesti dipahami. Kadang duduk diam di kaki Tuhan itu kayak siksaan. Coba kita lihat Lukas 10, saya tertarik dengan 39, langsung loncat ayat 42 saja ya. 39 langsung loncat ya, terbatas kita waktunya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan, Maria, dan terus mendengarkan perkataannya. Dia ngerti prioritas, dia ngerti timing yang tepat. Sehingga lihat hasilnya apa, 42. Saya ingin 42 ayat ini kita sama-sama baca. Lihat sama-sama baca, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang apa? Perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini keren. Tetapi hanya satu saja kata Yesus yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi ternyata duduk diam di kaki Tuhan itu bukan cuma yang terbaik. Itu perlu buat kita kata Yesus. Itu keperluan kita gitu loh. Itu kebutuhan kita. Makanya saya tulis berdasarkan ayat 42. Berdasarkan kata-kata Yesus langsung. Satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi sebetulnya begini menurut saya. Duduk diam dalam hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan seperti pagi ini. Mendengar firman Allah seperti pagi ini. Ini adalah suatu keperluan kita dan kebutuhan setiap kita. Yesus kok yang ngomong. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi sebetulnya datang menghadap Tuhan seperti pagi ini. Diam di kaki Tuhan. Itu keperluan kita. Itu kebutuhan kita. Disitulah kita dapat sesuatu dengan Tuhan. Ketika kita duduk diam seperti Maria, bagaikan membangun hubungan dengan Tuhan yang bersifat personal. Ingat, hubungan dengan Tuhan itu hati dengan hati, bersifat personal, yang gak bisa diambil atau dibayar dengan apapun. Semua orang untuk bisa mendapatkannya gak bisa. Yesus katakan, satu hal saja yang perlu. Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Yang terbaik, ada yang baik. Tapi Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Yang orang kata Yesus gak dapat ambil daripadanya. Apa sih yang terjadi ketika kita datang secara pribadi dengan Tuhan? Datang sama Tuhan kita. Ada hasilnya loh. Tuhan akan kasih kita sesuatu yang bersifat pribadi. Karena hubungan dengan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, itu bersifat personal, bersifat pribadi. Maka percayalah berdasarkan Lukas pasal 10 ayat yang ke-42. Ketika kita datang secara pribadi dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, tapi kita kan datangnya pribadi, lepas pribadi. Aku datang kepadamu, bersifat pribadi itu hubungan. Ketika kita datang bersifat pribadi, ayat 42 katakan, Tuhan memberikan kepada kita juga sesuatu yang bersifat pribadi ternyata. Yang Yesus katakan, orang gak bisa ambil daripadanya. Dibayar dengan uang gak bisa, diganti dengan uang gak bisa. Bahkan saya katakan dalam ibadah wanita beberapa lama yang lalu, orang gak bisa tiru-tiru, menjiplak gak bisa. Tuntunan Tuhan, arahan Tuhan dalam hidupnya, mengalami pribadi Tuhan, bahkan berkat khusus Tuhan berikan dalam pribadinya. Orang gak bisa jiplak, orang gak bisa nyontek. Coba lihat gambar ini, saya sedikit saja melanjutkan. Apa sih membuat seorang murid di sekolah itu mencontek? Mentalitas instan. Tidak mau repot, tidak mau berjuang, tidak mau belajar, dapat nilai bagus. Maunya dapat nilai yang baik, dapat ranking. Tapi mencontek. Kenapa begitu? Ya mentalitas instan, dapat yang baik, jalan keluarnya apa? Ya mencontek dari jalan lain. Jiplak orang lain. Dan ini merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Tidak ngerti prosesnya. Nanti kalau ditanya soal yang sama, ini artinya apa? Dia gak ngerti. Dia gak ngalami prosesnya, dia gak berjuang belajar. Bodoh loh dia. Jadi sebetulnya kebodohan besar ketika seseorang mencoba meniru, mencontek sesuatu yang Tuhan berikan secara pribadi kepada anak Tuhan. Saya yakin seorang anak Tuhan yang suka membangun hubungan pribadi dengan Tuhan,
dia akan mengalami pengalaman-pengalaman yang bersifat pribadi. Tuhan berikan berkat khusus secara pribadi. Tuhan berikan urapan secara pribadi. Tuhan kasih apa mujizat secara pribadi yang orang gak bisa tiru. Orang gak bisa contek. Tuntunan Tuhan, urapan Tuhan atas hidup orang itu gak bisa. Kalau orang coba-coba tiru tuntunan Tuhan dalam hidupnya, dia akan kecewa berat. Kenapa? Ya gak bisa aja. Saya pernah ajarkan begini, lihat kisah Naaman, terakhir deh, Naaman. Naaman itu kan orang yang sembuh dari kusta. Apa jadinya misalnya ada ribuan atau ratusan orang sakit kusta, mendengar cerita Naaman, aku sembuh, aku mandi di sungai Yordan tenggelam 7 kali. Orang dengar, oh sungai Yordan ya. Lalu orang coba mencontek, orang coba meniru, menjiplak caranya Naaman. Ratusan orang, ribuan orang mandi di sungai Yordan. Tenggelam 1 kali, 2 kali, keluar 7 kali. Saya mau tanya, kira-kira ratusan orang itu sembuh enggak? Saya yakin tidak. Tapi mungkin ada yang sembuh Pak, saya yakin tidak. Naaman itu bukan airnya yang bertuah. Itu bukan sungai Yordannya yang punya khasiat kuasa menyembuhkan kulit orang yang kusta. Saya yakin tidak. Naaman sembuh mandi di sungai Yordan. Itu karena dia dapat tuntunan arahan firman Tuhan. Karena dia datang kepada Tuhan menghadap Elisa. Selalu ada urapan pribadi. Selalu ada mujizat pribadi. Ada petunjuk Tuhan. Orang coba tiru, gak bisa. Orang coba contek, dia sukses. Hubungan pribadi dia dengan Tuhan membuat dia berhasil Bapak Ibu Saudara. Anda mau contek, Anda akan kecewa berat. Setiap orang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan selalu mengalami sesuatu yang khusus dari Tuhan. Saya berharap pagi ini Anda dapatkan itu. Hasil kita seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan. Walaupun mayoritas kita tersiksa rasanya datang sama Tuhan. Tapi tiru Maria. Marta juga penting dalam kesibukan pekerjaan Tuhan. Tapi ingat prioritasnya mana, timingnya mana. Harus balance. Ada waktunya sibuk. Ada waktunya diam di kaki Tuhan. Keuntungan membangun hubungan diam di kaki Tuhan. Anda dapat berkat khusus yang orang tidak dapat ambil dari kita. Karena kita dapatnya dari Tuhan secara pribadi. Itu memang untuk saudara. Saya coba tiru pendetamu. Gak bisa. Itu pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Saya berdoa pagi ini Tuhan berikan sesuatu yang bersifat khusus pribadi pada Anda. Dan bersukacitalah Tuhan itu baik buat setiap kita.